أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Apa nih di bawah sebelah kanan lah. Jadi kemarin masih berbicara tentang mukaddimah, bahwa kita wajib menuntut ilmu terutama tentang menyempurnakan pengetahuan kita terhadap rukun-rukun Islam maupun rukun-rukun iman. Adapun kitab ini kaitannya membahas tentang bagaimana cara kita menyempurnakan pengetahuan guna menguatkan kepercayaan kita terhadap 6 rukun iman itu. Nah, di sebelah ini bacaannya, adapun ilmu pengetahuan rukun Islam, nah meliputi yang pertama, rukun Islam itu mengetahui makna 2 kalimat syahadat. Wajib mengetahui makna 2 kalimat syahadat. Jadi jangan hafal aja. Apa kalimat syahadat? Tahu sesudah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tahu aja sudah kita tahu. Tapi permasalahannya di sini, apakah maksudnya kita ini mengetahui makna itu? Orang yang memahami betul-betul makna 2 kalimat syahadat, maka orang ini betul-betul memiliki dasar di dalam setiap melakukan aktivitas kehidupannya, baik itu aktivitas keseharian termasuk aktivitas melaksanakan perintah-perintah agama. Motivasinya dapat, tujuannya jelas. Motivasi pembangkit di dalam hati itu, nah kita melakukan segala sesuatu termasuk ibadah, jelas pijakannya, tujuannya jelas, dimulai daripada niat yang ikhlas menuju kepada Allah yang Maha Suci. Jadi kalau tauhidnya kada kena, tauhidnya kada jelas, maka inya kehilangan pijakan di dalam segala perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuannya pun bisa kada jelas. Kada baikkan sembahyangnya 4 orang nare seperti maksudnya. Kenapa jadi ikam sembahyang? Kada tahu ya. Nah, berarti itu kada punya alasan untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Tidak punya alasan yang jelas untuk melakukan segala bentuk aktivitas. Sembahyang ini apa jadi tujuannya?
ada yang hendak surga, ada yang hendak pahala, ada yang hendak macam-macam supaya dipadahkan oleh calon alim. Apa? Tujuannya itu kan? Tujuannya jar kepada Allah. Ada juga yang paham. Ada juga tujuannya tadi campur-campur. Dan ada ke Allah, hendak pahala, hendak Allah, hendak juga disayang min Tuhan. Nah, bercampur-campur tadi tujuannya. Iya dasar, iya motivasi, iya semangat, iya tujuan. Kalau motivasinya karena Allah, tujuannya kepada Allah. Bila motivasinya, semangatnya dalam melakukan ibadat kepada karena min Tuhan, tujuannya min Tuhan. Bila tujuannya melakukan kebaikan-kebaikan karena manusia dan pujian manusia, maka yang ditujunya pun pujian manusia juga. Tergantung dari mana ini berbijak dan kemana ini menunjukkan ibadat. Kalau motivasinya la ilaha illallah, tujuannya pasti kepada Allah. Ini ngaran ikhlas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada kuciptakan jin dan manusia, ujar Tuhan, kecuali satu aja, supaya hubungannya ini mengabdi ma'rifat, menyembah kepada Allah. Tapi ada yang lain pula. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Tapi ya Tuhan, yang ada kusuruh iman diciptakan untuk makrifat kepada Allah, menyembah kepada Allah. Cuma pulang menyembah dan makrifat kepada Allah ini kada disuruh kecuali mukhlisin, supaya betul-betul mengikhlaskannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berangkat nih tugas nih. Pertama tugas mengabdi kepada Allah, kedua mengikhlaskan pengabdian itu hanya semata-mata untuk Allah. Ini tauhid. Ini fungsi tauhid yang sebenarnya. Yang sholat usolli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nawaitu shauma gadin, nawaitu shauma gadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sampai disambati kawan gitu, lillahi ta'ala kok ada ya Allah, saking hendak memastiakan bahwa seorang ini kada keramput misalnya lah, lillahi ta'ala na untuk berjujuran walaupun berdusta juga wangi itu juga berbuangnya lillahi ta'ala aja, banyak beriwaknya di situ lillahi ta'ala. Kok injunan malah lillahi ta'ala, selalu diunjungi bubuhannya lillahi ta'ala apa aja, ada dapat apa itu di waktu sekalinya situ. Karena ada dapat tadi pantaran ikan kalau salah dia ruasnya orang ganjil ya, bahari itulah bahari. Wah ini kita tahu lagi ganjil ganap, kita tahu lagi selengnya itu talinya itu orang anak. Wah ini bahari itu kilan. Nah bila kilannya sekiannya pendapatan
Itu pantaran itu kan abangnya di tahar Jumahat dah pacangan ke sebagai Jumahat pantarannya pemiang. Nah ini fungsinya belajar tauhid ini supaya corak di dalam hati ini sadar apa, corak di dalam hati ini apa dan kemana, itu tauhid. Dan Allah itu kada hendak ibadat itu sadar nang lain. Itu nah, harus diingatkan berdasarkan ayat tadi. Inya hendak karena ibadat dan pengabdian itu hanya untuk inya aja. Kada boleh karena nang lil makhluk itu kada. Musti lil khaliq. Musti karena nang Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah itu kada hendak dicampuri. Jadi bila hendak memurniakan ibadat itu belajar tauhid dulu. Yang hendak supaya nang mukhlisin lahuddin dari itu nah, itu mesti belajar tauhid dulu. Amun pian kada belajar tauhid, itu resikonya tadi lalu macam-macam disangka jujur aja, disangka kena aja. Disangka pas saja, nyataannya ada. Di Quran itu ada ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Dan Allah itu kadang menciptakan pada diri seseorang itu hati yang mendua. Hati yang mendua orang mau. Bila datang ini hilang itu. Bila datang itu hilang ini. Ya gitu. Kalau seakan aja hati pian ya. Bila pian itu ibadat sedang sembahyang, ingat pian melawan yang lain pasti kada keingatan dengan Allah. Inya mengarang keingatan itu kagak nang itu sebuting aja. Kada mau dua. Ulun dua guru aja. Mendua itu apa namanya berselang seling. Ingat ini, ingat pulang loh itu, hilang ini, ya itu seperti ini dia. Nah, jadi hati yang mendua kada mau, hati yang mendua itu di sinetron aja, di sinetron aja itu. Ini Bomado kita kesini nih kalau ada si Alo umpama kan ingat lagi kan melawan si dia, mana kalau lawan si dia kan ingat lagi lawan si Alo. Jadi serga itulah adil. Jangan bila kesini kalau ada hadiah ingat dia lawan si Alo. Nah itu ada adil, harusnya total kesini dulu, ini giliran sini, ini giliran situ. Sayang lah pian ulun ikam nih karena aku sayang aku jalan si dia. Ini malu ya lah. Kata-katanya dusta pian nih dia. Bujuran lawan situ saat ini. Saat itu lawan situ pulang itu udah mau. Nah ingat, jadi bila pian hendak mengisi hati pian itu hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, hadapnya nang lillahi ta'ala ta'ala, maka hilangkan yang lain daripada Allah. Ini mak la ilaha illallah. Kadada yang lain hanya Allah. Itu aja. Kadada yang lain hanya Allah di dalam hatiku. Bahkan orang yang harap itu, harap, ingat kena sifat wujud itu pengamalannya adalah musyahadah, melihat Allah pada tiap sesuatu. Hanya kegenangan lawan Allah ketika dia menyaksikan, mendengarkan, mengalami sesuatu. Karena ada caranya tak? Metodenya ada, tarekohnya ada, kayak apa supaya kita memandang sesuatu itu langsung ingat Allah.
Ingat Allah. Sudah aku contohkan semalam. Berisi apa? Kakasih hati. Nah, pacar. Barinya kopiah, barinya tapi, barinya baju. Pada saat guru kopiah, ingat-ingat. Kadingatan kopiah ada. Ingat kan? Memakai baju, ingat-ingat. Memakai tapi, ingat-ingat. Betul tak? Kayak itu kalau nang pernah bahari ke luar pacaran kayak tahu lah. Jujur bang, ya lo itu lah. Biasanya di bawahnya wadai, mana gua wadai ke kelas tetangga ini ya Allah. Bisa. Nah kayak apa itu supaya katuhan nah, nang hati nang kayak itu nah itu pelajaran enggak supaya katuhan kayak apa? Di balik Tuhan ini ingat Allah, di balik Tuhan ini ingat Allah, melihat sesuatu ingat Allah. Nah itu yang dibina oleh tarekah-tarekah itu, supaya betul-betul hati ini bersih, isinya cuma syahadat la ilaha illallah, supaya betul-betul la ilaha illallah, supaya betul-betul Muhammadur Rasulullah. Kalau kita berhadap kepada Rasulullah, ingat lawan Rasulullah. Bahkan saking tambusnya, begitu melihat Rasulullah, begitu ingat Rasulullah, langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Ingatkan, semua anak rukun Islam nang 5 ini itu terhenti makbulnya, rukun iman nang 6 terhenti makbulnya dengan pengetahuan. Artinya rukun iman, rukun Islam nang 5, rukun iman nang 6 itu tidak akan dikabulkan oleh Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah selama ini ada pengetahuan. Ada kira dalilnya di sini? Ada dalilnya. Sembahyang di bawah kok cuma kada ilmu. Sembahyang juga 4 orang rokok juga, orang itidal juga, orang sujud juga. Cuma ini kada tahu syarat rukunnya nina, sembahyang nina kada tahu. Maka sembahyangnya itu bukan batal, tapi kada diterima oleh Allah. Kan syarat sembahyang semalam itu 8, termasuk diantaranya memiliki pengetahuan tentang fardu sunnah di dalam sembahyang. 1, menghadap kiblat. 2, menutup aurat, masuk waktu, Islam balik bakal, macam-macam itulah syarat suci daripada hadas, suci daripada najis. Termasuk ilmunya tadi, mun ilmunya itu kada ada, berarti sembahyang itu kada kurang syarat. Barang siapa kurang syarat, kalau di dalam ilmu ini ada sah batal namanya. Sembahyangnya itu bahasa kita kalau sembahyang tuh kada berubah, nah hukumnya kada sah, kada sembahyang ada berilmu, terutama nang ilmu nang itu aja lah, ilmu nang fardunya nang mana, rukunnya nang mana, sholatnya mana, ya ada saja tuh. Ini kan kebudayaan nih, wujudat. Itu yang pertama 2 kalimat syahadat. Ya itulah yang dikata ilmu usuluddin. Ilmu tentang syahadat tadi Pak. Ilmu tentang syahadat itu disebut orang ilmu usuluddin atau ilmu apa di sini? Dan ilmu tauhid bisa juga disebut orang ilmu tauhid. Ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Di sini
sebutnya usuluddin dan ilmu tauhid. Dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Jadi di kitabnya ini nanang tipis na 16 halaman aja. Nah ini urusannya berkenaan dengan tauhid. Bila pian hendak belajar sembahyang lain kitab ini. Itu kita pikir kerukunan kah apakah? Nah tak, situ tak. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kalau mukallaf itu nang sudah sampai waktunya akil balik. Kalau akil bakal balik itu artinya sampai sudah batasannya itu, nah batasan hukumnya itu sampai kepada kita bila bibinian haid. Haid itu nang secepat-cepatnya umur 9 tahun. Bila di bawah tadi itu ada keluar darah, belum 9 tahun tuh ada keluar darah, itu lain darah haid. Itu barangkali darah istihadah namanya. Di bawah 9 tidak boleh. Nah, jadi bila sudah 9 belum 15 aku jarak. Karena awal punya mobilnya batasnya 9 ke atas. Bilanya keluar dan itu haid. Nah, kalau lelakian kebanyakannya bermimpi. Tapi bilanya haid kada boleh, mimpi kada. Umur 9 tahun tuh haid kada, ujung-ujungnya si lelakian ini bermimpi kada dua. Taruh sakan belum dua sampai umur 15. Belum dia 15 tadi. Buat lelakian kemudian belum dia 15 tadi belum juga. Nah kemudian belum haid, nah lelakian belum bermimpi-mimpi. Nah itu sudah jatuh sudah. Nah itu sudah balik sudah. Walaupun kada bermimpi, walaupun kada haid si bimbing dan tadi, tapi 15 umur dah. Sama guru kita, abang guru seumur kita kurang kada pernah mengalami ihtilam tadi. Ihtilam namanya ihtilam, mimpi basah. Makanya begitu si dia umur 15 ya sudah. Termasuk istimewa lah. Kalau kita ihtilam, berulang hilang. Kenapa hilangnya ihtilam? Nah, ada kelan. Nah, ini sudah sampai kita ini nang mukallaf umur nang akil balik tadi mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla. Itu wajib mengenal Allah. Wajib mengenal Allah. Bukan tahu ngarannya, tapi tahu lawan, kenal lawan Allah. Mengarannya kan kekanakan TK tahu siapa Tuhan kita? Allah. Ayo bang sifatkan Allah itu nak lawan Bapak. Dia tahu. Kemudian karena sudah belajar, insya Allah dia tahu sifatkan Allah kayak apa. Apa Allah itu? Dengan apa? Dengan segala sifatnya yang wajib baginya. Sifat wajib bagi Allah. Nang wajib itu artinya Pak nang kada kawa ditolak oleh akal. Ini pakai hukum akal kita nih sambil hukum syariat belajaran ini nah akal dipakai juga. Kalau belajar fikih ini hukum syariat saja, hukum akal kadang banyak terpakai. Sembahyang 5 waktu wajib. Karena kalau ditakunakan kenapa jadi wajib tuh? Kenapa subuh jadi 2?
Kenapa zuhur jadi angkat toko dapat dikatakan? Kenapa sih puasaan maka bulan Ramadan? Allah berfirman. Nah itu kan syariat ngomong. Kenapa kita puasa bulan Ramadan? Karena Allah berfirman. Nah itu syariat yang ngomong. Ini kan enggak. Ini di samping syariat, akal harus dimainkan. Bakal aja Allah datang ke sini kita. Nah ini bakal aja kalau dilajari. Kita pakai akal karena makanya bergemakan. Kita gila guru aja, punya gila kita nambahin. Gila belajar tauhid kayak bagaimana gila. Jangankan belajar tauhid, harta aja bisa menggilakan, di dunia aja menggilakan. Aku menggila karena Allah, aku menggila karena harta. Yuk pikirkan. Menggila karena dunia masuk neraka, menggila karena Allah Ta'ala masuk surga. Gila. Hakun mati karena pedang kah? Hakun mati karena cinta kah? Ayo. Mati karena pedang itu sakit meskipun membela agama Allah. Tapi kalau mati karena cinta kepada Allah, oh itu sangat berbahagia. Pilih mana? Aku pilih cinta kepada Allah aja. Dari mana dulu? Jangan subuh meja larut. Sampai yang subuh larut anak bagian di jalan Allah bu. Tahu pikiran ke Palestina ya. Nah arti wajib tadi pada hukum akal nih sesuatu itu nang kada kalau ditolak akal wajib tadi. Ini apa warnanya? Hijau. Akal firman dari hijau apa? Kalau menolak akal itu kuning kemana? Mengadakan kuning gila. Itu tuh kita buktikan Allah tuh kuduran ada, karena itu ya Allah kita Allah wujud, ya Allah ada. Kita buktikan karena Tuhan tuh ada kan ada kan? Yo biar pada Tuhan ini ada kan ada kan? Bu, Tuhan ini ada kan ada kan? Aku nih orang, apa buktinya dia? Apa jawabannya yuk? Nah, menyak ada belajar itu kok, lagi iblis, suara ketemu. Nah, ini bisa malu iblis nih. Maka sudah nah. Biar aja bawa kita tutup orang sebelah sini. Yang wajib baginya dan yang mustahil padanya. Yang mustahil itu kada diterima akal. Akal pasti kada menerima, itu kada mustahil. Akal pasti kada menerima, itu kada mustahil. Kalau wajib artinya akal pasti terima. Ini hijau mustahil, kuning mustahil, abang mustahil, ini mustahil itu mustahil. Mustahil itu kada lain pasti ini. Ini wajib, ini ada wajib pada hukum syara adalah pada hukum syara itu arti wajib itu adalah bila digawe berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Itu wajib pada hukum akal, hukum syara. Ada wajib pada hukum akal. Hukum akal ini 3. Wa imma wajib, wa imma mustahil, wa imma jaiz. Ada satunya jaiz gitu atau harus. Kalau hukum syariat itu 5 nang kitab taklifi, 2 kitabul wad'i namanya. Kitab taklifi itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah 5. Kitabul wad'i ini ada 2, sah
batal, jadi 7. Tapi kalau hukum akal jumlahnya 3. 1 wajib, 2 mustahil, dan yang satunya yang harus padanya. 3 berarti harus atau jaiz. Harus itu artinya akal menerima, iya, akal bisa menerima, bisa juga kalau menerima dalam satu masalah, bisa menerima, bisa kada terima. Contoh, ini hintalo, mana hintalonya? Nah, hintalo lah, ujar akal, kita kuni orang misalnya, ini binika kira-kira hintalonya memacah, nah, hintalo ayam, laki kan binika, ujar akal apa? Boleh jadi laki, boleh jadi bini. Nah itulah namanya hukum akal yang disebut jaiz. Ya akal itu kita juga makai. Tuhan kan berakalan, terus sudah pintar aja udah masih pintar. Kita jadi hukum akal ini hukum akal kita. Nah, kalau ada apa? Pagi boleh jadi isuk masih hidup, boleh jadi aktif. Kalau mesti akan terkawak, nah itu ngarannya jaiz. Yang wajib tadi itu sudah pasti, yang mustahil itu pasti ada. Ternyata pagi isuk masih itu, berarti akal menerima sinyal hidup, mustahil mati. Karena ini masih hidup isuk. Tapi nah ini boleh jadi isuknya masih hidup, boleh jadi ini ampi hidup isuk. Ke depan kita mulai detik ke detik, hari ke hari, jam ke jam, dan semuanya terus. Itu semuanya diwarnai dengan hal yang jaiz tadi. Makanya kita nih jaiz, keberadaan kita nih jaiz. Bukan wajib, dan wajib itu ada hanya Allah. Kita nih jaiz. Makanya jangan diperpastikan segala sesuatu itu kecuali sudah terjadi. Makanya ada insya Allah. Kata-kata tuh, insya Allah. Ini adalah adab kita kepada Allah. Jangan hendak memastikan segala sesuatu. Karena bila nyawani memastikan, berarti ini tuh sedang hendak menjadi Tuhan. Ya besok ya. Enggak, ya, enggak pasti datang dirinya. Ulang insya Allah belum datang. Nah itu orang beriman, nah itu caranya. Jadi berhati-hati. Mungkin ada urusan seorang tuh diurusin. Artinya wanginya memastikan tuh urusan Tuhan. Pian lupa campur ke situ. Di mana tauhidnya? Tahu kan kita, bulik dina. Nah apakah itu tahunya? Siapa tahu teranja memuturan. Jangan teranja memuturan ya. Bahwa tahu kita apakah bulik dina? Nang diramuti bini kamu saya kalau beban bisa juga ya. Tahu kita nih. Nah jadi kalau ini cuma yang mikrofon ini, bawa sini. Kalau ya sesuatu tuh nyata-nyata kada pasti dalam ilmu kita, maka jangan coba-coba kita melangkah. Di situ timbul Pak Ai, karena Allah aja nama memastikan segala sesuatu, timbul tawakal.
Ya Allah tasarah pian aja lagi ulun tahu ditugas ulun aja pian suruh ini ayo pian suruh ini ayo tapi pian neno kan pian memastiakan segala-galanya pian aja ulun ini tahu nang suruhan pian aja dan ulun kada mau memastiakan bisa Dina muru hari ini buat pasti udah hujan, pasti dah hujan. Bila banyu kena kayak ini, nyata ada di iwak dah. Emang kebiasaan jujur aja, bang kebiasaan. Cuma jangan kayak itu nah, nyata dah kayak itu nah, jangan kayak itu nah, jangan. Kalau nang kayak ini bukannya banyu biasanya kata biwa itu aja kata-kata orang beriman biasanya paham lah biasanya jangan nyata dah belum terjadi nyata dah jadinya nah jadi kada ada remnya bila kita ini kada tahu itu kada ada remnya lalu muntungnya kada berem juga bahasa kita tuh muntung tuh kada batuhan lagi. Lalu banyak salahnya kalau dalam kehidupan kok kada tahu itu banyak salahnya. Nah, demikian pula yang wajib bagi segala rasul, itu bacaannya rasul, alaihimus salatu wassalam. Rasul segala rasul artinya nang wajib bagi rasul apa, yang mustahil pada rasul apa, nang jais pada rasul apa. Dan yang mustahil dan yang harus baginya akan nanti tersebut bahkan sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat jua adanya. Jadi kita membahas rasul, membahas Allah, nah masuk kena untuk menguatakan apa? Menguatakan ilmu kita, keyakinan kita terhadap makna dua kalimat syahadat. Kan syahadat rukun Islam. Apa sekadar syahadat itu cuma asyhadu an la ilaha illallah? Bahkan ini yang harus kita kaji bujur-bujur sekuat-kuatnya. Saya yakinnya dari ilmu yakin sampai kau meningkat ainul yakin sampai kepada hakul yakin. Kalau perlu kayak itu, jangan sekadar tahu aja, saksiakan juga lawan mata hati mata batin kita. Itu yang kita cari sambil kita belajar tasawuf supaya hati kita tuh dibersihi. Bersih batin kita daripada nang kada baik supaya Allah itu betul-betul tajalli di dalam hati kita. Apa maksud tajalli itu? Benampak inya di dalam hati kita. Allah itu maha cemerlang, maha jelas. Kenapa hati kita ini kada kawan melihat Allah dengan sejelas-jelasnya? Jawabannya karena ada sesuatu masih di dalam hati kita. Apa itu? Nang selain Allah masih banyak. Ya kadang diri kita ya juga masuk ke dalam hati. Diri kita masuk ke dalam hati kita. Contoh apa? Pian besi muha sing gagahan. Muha itu dipuja. Muha saurang itu dipuja. Besi suara sing bagusan. Suara seorang yang dipuja. Berarti memasukkan diri seorang ke dalam hati. Mana mau datang Tuhan ke situ? Kadang Tuhan datang duduk kada. Maksudnya bilanya itu ibarat tulisan bahwa kacamatanya bagus atau matanya bagus. Lihat. Alatnya mana bagus? Alatnya itu tauhid, ilmu tauhid itu alatnya. Ilmu tasawuf alatnya. Supaya kita melihat Tuhan itu jelas. Tuhannya ada, seorang kada melihat. Seorang picak, seorang kabur. Kenapa jadi kabur? Kacanya tuh atau urat mata kandur.
masalah Tuhannya kada ada. Bukan masalah Tuhannya kada jelas, jelas saja. Tapi kitanya nih nah. Wa imma matanya nang kandul, wa imma kacamatanya kabur. Apa nang mula kabur? Sesuatu nang lain daripada Allah, termasuk dosa, termasuk nafsu, termasuk macam-macam lah. Ini itu nang kita harus bahasa kita tuh kalahkan, kita jajak. Bahkan kalau perlu kita gunakan untuk tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang maka ingat lawan sajadah. Di TV sajadah belangnya itu bagusnya aja. Tulisannya itu made in Turkey. Nah, ada kalau putih di sini. Itu jadi itu. Betul begitu sujud kalau Pak ingat Allah, oh aja halusnya beledrunya. Nah kakak itu tuh kayak apa itu sembahyang itu. Berhubung orang melihat usung pada itu bah kuliah. Tapi hayalannya kemana nang sembahyang itu pian dari merasain diri masing-masing lah. Kalau kau ikan pasti gitu diri belum tentu. Ayah tahu di dalam hati kawan. Kita belajar ini mau ukur diri masing-masing aja bisa ukur kawan karena kitabnya udah jelas saja. Ini ukurannya udah. Ukur ke sini. Bila sarik ke sini. Nah, mudah-mudahan lah sampai sini aja dulu yang belum sampaikan. Mudah-mudahan yang ini ada manfaatnya untuk kita. Belajar terutama meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya belajar ilmu tauhid ini. Insyaallah karena 3 kali sudah pertemuan tentang tauhid, minggu keempat kena kita kembali ke kitab besar. Kena setelah itu kita kembali ulang 3 kali ke kitab kecil ini. Nah kawan-kawan yang belum diisi kitab yang tipis ini insyaallah di minggu-minggu berikutnya akan kami sediakan. Demikian, salah mohon maaf. Adanallahu